Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa silaturahim, bisa ngumpul, bisa sharing bareng, belajar. Semua kita sama-sama sedang belajar. Karena dalam Islam itu belajar tidak ada batas waktu dan batas usia. Belajar dari sejak kita faham mana yang boleh, mana yang tidak boleh, atau balik sampai kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi beberapa saat sebelum kita sakaratul maut, itu pun kita masih belajar 1-2 hal. Dan seandainya kita masih sempat mengamalkan ilmu walaupun sebetulnya nyawa sudah di tenggorokan, maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi malam ini kita berkumpul, alhamdulillah bisa belajar bareng. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan apa yang Nabi janjikan. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, Allah mudahkan jalan ke surga Allah. Allah mudahkan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan insya Allah Allah mudahkan juga untuk mendapatkan pasangan hidup dunia dan akhirat. Beda amin ya. Terima kasih buat panitia, buat DKM, buat semua teman-teman yang udah hadir di sini dari berbagai macam komunitas. Saya yakin di sini banyak anak main, banyak anak-anak gaul, banyak anak-anak yang selebgram. Tapi buat saya selebgram itu nggak penting. Buat apa followers banyak-banyak tapi statusnya orang lain? Lebih baik followers 1 aja tapi statusnya adalah istri. Apalagi followersnya 4. Istri, anak-anak. Takut Sian. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sharing kita malam ini tentang 1 ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat yang udah populer banget nih. Terutama kalau lagi musim Maulid, pasti ayat yang dibahas adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi malam ini saya akan bahas dari angle yang mungkin jarang dibahas. Dari sudut pandang yang selama ini mungkin jarang kita pikirkan. Bahwa ternyata Rasulullah SAW itu teladan beliau bukan hanya dalam urusan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan beliau. Tapi Rasulullah SAW juga teladan justru dalam kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan beliau. Karena Rasulullah SAW adalah manusia, maka Allah telah mentakdirkan Rasulullah itu tidak selalu tepat, tapi selalu benar. Ini dalam bahasa fikih, benar dan tepat itu beda ya. Kalau benar lawannya salah. Kalau tepat lawannya keliru. Kalau benar bahasa Arabnya hak.
Kalau salah bahasa Arabnya batil. Kalau tepat bahasa Arabnya shawab. Kalau keliru bahasa Arabnya khata'. Apakah Rasulullah selalu benar? Selalu benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang batil. Tapi apakah Rasulullah pernah keliru? Pernah. Rasulullah itu berbuat dosa? Tidak. Tapi lupa? Ya. Dan Rasulullah SAW teladan untuk kita bukan cuma ketika beliau tepat. Bahkan beliau teladan untuk kita ketika beliau keliru. Rasulullah SAW bukan cuma teladan buat kita ketika beliau ingat, tapi juga teladan untuk kita ketika beliau lupa. Nah, teladan ketika Nabi keliru, teladan ketika Nabi lupa, ini jarang dibahas. Padahal itu uswatun hasanah juga loh. Uswatun hasanah dari mana? Kalau kita lupa, kalau kita keliru, kalau kita salah, gimana cara kita untuk tetap on the track, tetap diridhoi Allah, tetap Allah maafin kita. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita lupa, kalau kita silap, kalau kita berdosa. Caranya adalah kita harus meneladani Nabi ketika Nabi juga berada dalam kondisi yang sama, walaupun tetap Nabi lebih baik daripada kita. Buat saya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan hanya ketika Nabi SAW sholatnya khusyuk, tapi juga ketika Nabi sholat lupa rakaat. Nabi itu pernah sholat harusnya 4 rakaat, lupa jadi 2 rakaat. Terus selesai salam 2 rakaat nih, kayak orang sholat qashar. Selesai salam, sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah kita mengqashar sholat? Kata Nabi, tidak. Memangnya kenapa? Kita sholat 2 rakaat loh Rasul. Kata Nabi, beneran? Beneran. Tanya ke sahabat-sahabat yang lain, semuanya bilang, iya, kita tuh sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi berdiri lagi, takbir, melanjutkan 2 rakaat sholat yang tersisa dan menutupnya dengan sujud sahwi. Lupanya Nabi, uswatun hasanah. Sehingga kalau kita mengalami apa yang pernah Nabi alamin, kita sholat lupa nih, maka kita punya teladan yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan dan kelupaan kita. Oh, kalau saya kurang 2 rakaat, tinggal tambah. Tidak harus diulang dari awal menurut jumhur ulama. Uswatun hasanah. Dan bukan hanya itu, uswatun hasanahnya juga buat kita bahwa Nabi itu nggak pernah sombong, nggak pernah gengsi untuk mengakui bahwa beliau keliru. Itu juga uswatun hasanah. Kan harusnya Nabi itu yang dilihat itu yang ideal-ideal, yang keren-keren, yang istimewa ya. Begitu sekali keliru, Nabi kalau misalnya beliau bukan teladan, beliau nggak akan ngaku. Ah, kalian aja yang nggak khusyuk. Kan saya nggak mungkin nggak khusyuk. Saya ini Nabi loh. Masa kalian ngomongin saya salah? Enggak. Kalau kayak gitu, beliau bukan uswatun hasanah. Justru karena beliau lapang dada, besar hati, low profile, tawadu, dan mau mengakui kalau beliau memang keliru, disitulah uswatun hasanah dari Nabi untuk kita. Kadang seorang ustadz bisa salah. Kadang seorang guru bisa keliru. Kadang seorang pemimpin juga salah. Gak boleh seorang pemimpin merasa bahwa dia tuh selalu benar, tuh gak boleh. Karena kalau dia sudah merasa selalu benar, berarti dia sudah mengkultuskan dirinya. Dan Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Artinya gak pernah salah. Jadi pemimpin yang meneladani Rasulullah SAW bukan cuma meneladani dari angle jujur, amanah, profesional, tapi juga meneladani Nabi dari angle apa? Bahwa kalau keliru, berbesar hati untuk mengakui. Kalau dinasihati oleh orang lain dan nasihat itu memang tepat dan benar, maka dia menerima dengan lapang dada. Kalau perlu dia berterima kasih kepada orang yang sudah menasihati dia. Bukan malah ilfil, bukan malah menyakiti, bukan malah menzolimi. Ini uswatun hasanah ketika Nabi keliru. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Pasti di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Tapi kan Rasul nggak selalu tepat. Walaupun tepatnya itu banyak. Sedikit keliru. Tapi tetap ada kelirunya. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran. Kita akan menemukan lebih dari satu ayat-ayat teguran terhadap Nabi. Ya kan? Walaupun yang populer satu surat Abasa. Tapi surat dengan makna yang sama dengan surat Abasa di dalam Al-Quran itu lebih dari satu. Ada beberapa, bahkan lebih dari 3. Kenapa kok Nabi sampai kayak gitu? Biar kita bisa meniru Nabi kalau kita melakukan kesalahan. Seorang suami tidak selalu harus benar. Dan tidak perlu merasa gengsi mengakui kalau kali ini yang benar adalah istrinya. Buat yang udah punya istri. Yang belum punya juga belum tentu selalu benar. Kadang yang benar adalah teman kos-kosannya. Kadang yang benar adalah mantannya. Kan gak masalah kan? Kalau ditanya kenapa kalian putus? Gua gak sabar. Jangan, oh dia tuh emang gini-gini. Enggak. Kadang-kadang emang dia yang baik. Kita yang waktu itu lagi terbawa emosi. Tapi di balik semua itu emang lebih baik putus mungkin supaya mereka mencari yang lebih baik dan lebih halal. Tapi yang pasti teman-teman, kita coba malam ini belajar uswatun hasanah Nabi dalam kondisi ketika Nabi keliru. Dan ini sama sekali bukan ingin menjelek-jelekan Nabi, sebaliknya kita ingin melihat betapa Nabi itu hebat. Justru ketika kita melihat betapa Nabi besar hati, lapang dada, kita akan semakin kagum kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sholat tadi aja udah dapat 2 uswah, 2 teladan. 1, Nabi besar hati. 2, pelajarannya bahwa oh kalau salah dalam sholat berarti tinggal kita tambah ditutup dengan sujud sahwi. Ada 3 nih. Yang ketiga pelajarannya dalam kasus itu apa? Ternyata sahabat-sahabat Nabi itu orangnya dewasa. Sahabat-sahabat Nabi itu orangnya mateng, gak gampang pundungan. Nabi sholat, kurang 2 rakaat. Mereka gak komen, katanya Nabi sholatnya gak khusyuk. Enggak gitu. Mereka gak unfollow Nabi. Wah udah gak benar nih postingannya, gue unfollow aja nih. Dan komennya cuman yang dekat doang sama Nabi. Yang komen yang lain gak ikut-ikutan komen. Jadi komennya itu komen positif. Bukan ngebully Nabi, bukan Nabi mah ternyata sholatnya juga mikir yang lain. Saya kira selama ini udah keren banget, ternyata pencitraan doang. Enggak. Kenapa? Karena mereka followers yang udah mateng. Bukan followers yang labil, yang galau gitu. Sehingga sekali Nabi postingnya agak-agak kurang tepat, mereka pundung fisabilillah. Bayangin kalau sekali Nabi keliru terus pundung kan berkurang kan umat Islam? Tidak, yang terjadi justru semakin bertambah. Kenapa? Mereka faham Nabi itu wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dia juga seorang makhluk yang diutus oleh Allah. Kadang dia wafat, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah memberi makan, Allah memelihara, Allah membuat dia ingat dan lupa. Semua itu adalah sifat manusia yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu bedanya, beliau Allah jaga dari berbuat dosa, maksum. Dijaga dari berbuat dosa. Jadi Nabi itu nggak buat dosa, tapi kalau keliru, ya. Lagian keliru itu bukan dosa sengaja. Cuman lupa, cuman salah faham, cuman ijtihad. Sehingga sahabat ketika Nabi keliru, ya udah easy going aja, tinggal bangun, ngelanjutin. Jadi makmum Nabi, nggak ada sahabat yang akhirnya dorong-dorong Abu Bakar, lu aja yang jadi imam. Kayaknya Nabi lagi agak-agak kurang khusyuk gitu malam ini. Kayak lagi misalnya, enggak, sahabat tetap aja, ya udah harus kita ikutin. Nabi lanjut 2 rakaat, diikutin. Dan nggak ada yang ngomongin di belakang. Nggak ada yang diam-diam, bisa gitu juga ya Nabi, gue heran, jadi gosip. Terus besok keluar di postingan-postingan sahabat, Nabi ternyata manusia biasa. Hashtagnya Nabi lupa, viral di antara mereka. Gak usah dibesar-besarkan, itu hal yang wajar. Udah aja mereka lupa. Tapi tetap direwayatkan kisah ini supaya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biar kita bisa niru. Ini angle uswah hasanah
yang coba kita terapkan dalam hidup kita. Menyikapi kalau orang lain keliru. Orang lain itu bisa orang tua, orang lain itu bisa guru, orang lain itu bisa teman, orang lain itu bisa pasangan, orang lain itu bisa tetangga, orang lain itu bisa pemimpin, bisa pejabat, bisa siapa aja. Bahkan orang yang paling soleh sekalipun melakukan kesalahan dan kekeliruan. Salah satu di antara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, atau melakukan fahisyah, dosa sembunyi-sembunyi. Coba. Ternyata orang bertakwa juga bisa ngelakuin dosa, kesalahan. Bedanya apa? Zakarullah. Ketika dia sadar, ketika dia ingat, ketika dia diingatkan oleh orang lain, fastaghfaru lidzunubihim. Buru-buru dia meminta ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan kesalahan itu. Ini bedanya orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, salah gak mau memperbaiki diri. Kalau orang bertakwa, salah juga, tapi mau segera recovery, memperbaiki diri. Jadi peluang berbuat salah sama antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa, sama peluangnya. Jangan sampai kita mengkultuskan satu orang, satu tokoh, satu kelompok, mentang-mentang mereka membawa slogan-slogan Islam, memakai simbol-simbol Islam, menggunakan penampilan-penampilan yang kesannya Islami, lantas gak boleh keliru, gak boleh salah. Wah, hijabnya aja yang syar'i, ternyata pemarah misalnya. Ustadz, mending mana tuh? Orang yang sholat tapi masih korupsi, daripada orang yang gak korupsi, orang yang jujur tapi gak sholat. Kan mending yang jujur, walaupun gak sholat tapi yang penting dia jujur. Enggak. Orang yang sholat tapi masih korupsi, sholatnya berpahala, korupsinya berdosa. Orang yang jujur tapi gak sholat, jujurnya berpahala, gak sholatnya berdosa. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan amalnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi gak ada mending-mendingan. Tinggal nanti hisapnya di sisi Allah aja di akhirat. Apakah ini lebih banyak pahalanya atau ini lebih banyak dosa? Allahu a'lam. Yang jelas kita belajar sekarang gimana meneladani Rasulullah SAW ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita keliru, dan juga ketika orang lain yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajar meneladani Nabi SAW itu bukan sekedar belajar mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi, bukan. Kita hafal ayat itu, tapi tidak menjadi perilaku, tidak jadi karakter, nggak jadi attitude, berarti kita belum meneladani Nabi. Cuma hafal ayatnya doang nih. Kita hafal banyak hadis Nabi, kita baca banyak sirah, buku-buku tebal tentang sejarah Nabi, tapi tidak merubah attitude kita menjadi lebih baik seperti yang dicontohkan Nabi, kita berarti belum belajar dan belum meneladani Nabi. Cuman tahu doang. Itu namanya orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan. Belum menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Karena tidak disebut ilmu sebelum dia menjadi rasa di dalam hati dan menjadi perilaku dalam kehidupan. Kalau cuma sekedar wawasan, itu bukan ilmu. Itu namanya saqafah, itu namanya wawasan. Makanya malam ini ketika kita belajar uswatun hasanah Nabi SAW, kita coba munculkan tekad dalam diri kita masing-masing. Pokoknya habis dengar sharing malam ini, saya pengen memperbaiki sikap saya di sosmed. Saya pengen memperbaiki sikap saya dengan teman. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada keluarga, terutama orang tua. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada mantan. Cara memperbaiki sikap kepada mantan apa?
unfollow. Gak boleh following ya. Kalau mau sesekali ngelihat, bikin aja 2 akun. 1 akun punya kita, 1 lagi untuk stalking ya. Pengalaman. Enggak boleh. Lupakan mantan. Jangan sampai kita baca atau mendengar cerita-cerita tentang Nabi hanya sekedar oh ya, oh gitu. Jangan. Kalau sekedar oh ya dan oh gitu, berarti ini cuma wawasan nih. Dan kalau cuma wawasan, kita ngaji sampai bertahun-tahun juga tidak semakin menjadi lebih baik. Harusnya belajar ilmu yang tadi kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga, itu ilmu loh, bukan wawasan yang dicari. Kalau wawasan kita bisa kayak otodidak gitu, kita bisa belajar sendiri dengan dengerin YouTube. Tapi kalau ilmu kan bukan cuma dengar, kita latih tuh. Apa yang udah kita dengar kita latih sehari mungkin gak langsung jadi nih. Sama kayak yang barusan kita dengar misalnya tentang gimana berbesar hati dalam menerima masukan orang lain. Kan gak gampang tuh. Gimana berlapang dada mengakui kekeliruan dan kesalahan kita. Walaupun itu menyakitkan. Itu gak gampang loh. Tapi kalau kita gak praktekin, berarti apa yang kita dengar itu baru sekedar wawasan. Belum memperbaiki perilaku dan attitude kita. Kita belajar sekarang uswatun hasanah Nabi SAW. Bukan sekedar pengen tahu penasaran ayatnya mana aja ya. Hadisnya gimana aja ya. Kita bukan pengen berdebat dengan dalil. Kita pengen memperbaiki diri. Tapi kalau kita pengen berdebat dengan dalil, kita akan lebih fokusnya ke dalil itu riwayat siapa, kemudian teks aslinya kayak gimana. Terus kalau perlu di capture, nanti kalau ada teman kita yang berbeda pendapat tinggal kita broadcast, kita share. Ini sekedar wawasan yang dijadikan bahan perdebatan. Buat apa kalau kayak gitu? Harusnya kita belajar bukan supaya jago berdebat. Bukan kalau kita nanti berdebat dengan teman kita di grup, kita punya banyak argumen, dalil, segala macam. Buat apa yang kayak gitu-gitu? Bahkan Nabi aja pernah mendengar sahabat berdebat di dalam Masjid Nabawi, dilemparin debu sama Nabi. Jadi ada sahabat lagi ngaji nih, lagi baca Quran di dalam masjid. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Tadinya ngaji, asik tuh, seru. Bismillahirrahmanirrahim, baca santai. Lama-lama mulai terjadi keriuhan, kegaduhan. Nabi dalam rumah ngedengar kok udah mulai ada orang yang teriak-teriak ya. Kok mulai kayak ada orang yang marah-marah. Nabi keluar melihat mereka lagi berdebat tentang makna satu ayat. Nabi mengambil debu dan melempari mereka dengan mengatakan, kalau kalian membaca ayat Al-Quran, carilah ayat yang mempersatukan kalian. Artinya jangan membaca ayat-ayat yang membuat kalian berpecah belah, bukan ayatnya, tapi persepsi dan tafsiran terhadap ayat. Jadi teman-teman, saya pengen magerin dulu nih, bahwa yang kita belajar malam ini, termasuk saya, kita niatkan, untuk memperbaiki perilaku kita. Baik perilaku kita di dunia nyata atau di dunia maya. Pokoknya kita perbaiki perilaku kita. Dan anak Indonesia tuh, anak Jawa Barat, orang Sunda itu di antara seluruh suku yang ada di Indonesia itu kan termasuk salah satu suku yang terkenal paling lembut, santun, tata keramanya luar biasa kan? Jangan sampai identitas itu hilang oleh modernitas. Sehingga gara-gara kita hidup di dunia maya, medsos, kita melupakan tradisi nenek moyang kita yang sebetulnya luar biasa. Kenapa tradisi itu harus pindah ke Jepang, harus pindah ke New Zealand, harus pindah ke negeri-negeri yang tidak mengenal agama? Harusnya tradisi itu tetap ada di negeri kita, di negeri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbaiki lagi. Karena saya beberapa kali jalan ke beberapa negara, rahmat dari Allah bukan karena hebat. Kalau orang lain mungkin jalan-jalan itu karena banyak duit ya. Ada yang bahkan sakit kepala dikit jalan ke luar negeri. Di rumah nggak ada bawang ke Singapura ya. Dan kalau saya mah alhamdulillah gratis diundang akhirnya ke luar negeri. Tapi diniatkan juga sekalian belajar, main, termasuk pencitraan ordai gitulah pokoknya. Jalan ke Korea, ke Jepang gitu. Kenapa orang Jepang itu attitude-nya lebih islami daripada kita? Padahal mereka tidak membaca teks-teks agama. Karena mereka terus berusaha memperbaiki perilaku mereka.
Walaupun sisi lain mereka banyak masalah sih. Jalan ke New Zealand, di Auckland misalnya. Itu orang-orangnya itu luar biasa, sangat menjaga perasaan orang lain. Nah kita punya teks yang sangat ideal. Punya teladan uswatun hasanah yang udah paling keren lah pokoknya. Nggak ada lagi teladan yang lebih keren daripada teladan kita. Emang ada manusia yang lebih keren daripada Rasulullah? Nggak ada kan? Rasulullah itu yang paling keren udah tuh. Yang paling teladan terbaik. Kalau teladan kita udah terbaik tapi perilaku kita nggak terbaik, pasti ada masalah dalam kita meneladani Nabi ini. Bukan Nabinya yang nggak keren. Kita belum meneladani Nabi secara utuh. Baru mengambil wawasan-wawasan dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi uswatun hasanah Nabi itu salah satunya dalam keadaan keliru dan menyikapi kekeliruan orang lain. Apa contoh lain bahwa Nabi keliru? Misalnya, yang paling terkenal tadi itu surat Abasa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Satu paragraf, setengah surat isinya adalah teguran kepada Nabi, bayangin. Setengah surat isinya teguran kepada Nabi. Bahwa Nabi waktu itu keliru nyuekin seorang sahabat yang datang pengen belajar Islam kepada beliau. Dan kelirunya Nabi bukan karena beliau sombong kepada Abdullah, bukan. Karena beliau berpikir masih banyak waktu untuk Abdullah. Kali ini beliau lagi sibuk ngedawahin pemuka-pemuka Quraisy. Jadi alasannya make sense juga nih. Alasannya logis, menurut saya nggak ada yang salah. Cuman tetap menurut Allah itu keliru. Sampai bahasa Allah tuh kayak nyindir gitu. Coba terjemahannya. Abasa wa tawalla. Dia bermasa muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Mentang-mentang yang datang kepada dia seorang laki-laki yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Memangnya kamu tahu. Bisa aja dia akan mendapatkan kebaikan dengan belajar. Sedangkan orang yang banyak harta dan sombong, kamu malah meladeninya. Giliran hambaku yang miskin, yang buta datang kepadamu, kamu malah cuek kepada dia. Kalla, kata Allah. Jangan gitu dong Muhammad, coba. Kalla kan artinya bukan sekali-kali tidak ya. Dalam konteks ayat ini, arti kalla jangan gitu dong. Kalla, innaha tazkirah faman sya'a dzakarah. Jangan gitu dong Muhammad, ini kan pelajaran. Untuk orang yang menginginkannya, kamu kasih pelajaran itu. Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sindiran. Dan itu kayaknya kalau kita ditegur kayak gitu gimana perasaannya tuh? Bayangin seorang ustadz, seorang guru, pondok pesantren, kiai besar, pemilik pesantren yang selama ini tuh ceramah menasihati murid-muridnya. Tiba-tiba suatu saat dimarahi oleh orang lain gara-gara beliau keliru. Di depan umum. Kira-kira gimana perasaannya? Malu kan? Kalau dia gengsi. Nabi gak malu. Bukti Nabi gak malu apa? Ayat itu kemudian dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat. Abdullah udah pulang. Karena Nabi bermasa muka. Tiba-tiba turun ayat surat Abasa. Nabi mengejar Abdullah. Ngumpulin sahabat. Terus Nabi bilang. Telah turun kepadaku satu ayat. Maukah kalian mendengarkannya? Mau ya Rasulullah. Sahabat semangat mendengarkan Al-Quran. Bayangin gimana perasaan Nabi bacain ayat teguran terhadap diri sendiri. Kebayang gak tuh? Kalau ayat-ayat yang lain bahwa Muhammad itu adalah uswatun hasanah, Muhammad itu adalah yang terbaik, Muhammad itu jujur, Muhammad itu gampang ngebacanya. Tapi kalau Muhammad itu keliru, ini berat nih. Tapi buat Nabi itu tidak berat. Menunjukkan Nabi itu sangat low profile. Bayangin kumpulin sahabat satu masjid, terus Nabi bacain. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sahabat pada toel-toel, siapa yang dimaksud? Nabi. Oh Nabi, pada gak enak hati kan sahabat juga dengerin. Oh jadi ceritanya Nabi lagi dimarahin Allah. Ya rame di antara sahabat. Nabi bacain ayat tentang diri beliau sendiri lagi ditegur sama Allah. Bahkan ketika seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi langsung buka sorban. Untung dulu gak ada kupluk kali ya. Nabi buka sorban, langsung dibentangkan sorbannya. Terus Nabi bilang, selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uswatun hasanah. Selamat datang
Orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah SWT. Lihat betapa besar hati Rasulullah SAW. Artinya ketika kita keliru, dinasihati oleh orang lain, harusnya selain kita memperbaiki diri, kalau kita lebih keren lagi, kita akan bersyukur, berterima kasih. Kalau perlu kita mention dia, alhamdulillah diingatkan. Alhamdulillah dikasih tahu, tapi memberitahunya dengan cara-cara yang baik. Ini artinya dalam adegan abasa wa tawalla itu Rasulullah mengajarkan kita, gimana kalau kita berada di kondisi yang sama. Istri ngasih tahu kepada kita bahwa kita keliru, makin kita cinta sama dia. Bukan, mama tajasus, cari-cari kesalahan papa. Salah aja di mata mama. Apa sih yang benar papa di mata mama? Jangan pundung. Mama perhatian banget sama papa. Oh iya pak, mau lagi yang lain kesalahannya. Oh iya silakan ma. Akhirnya disebutin 100 kesalahan kita. Jadi satu buku, 100 rapor merah suami. Ini menunjukkan Rasulullah itu orangnya sangat low profile, easy going, no hard feeling. Dan beliau orang yang sangat lapang dada. Itu surat Abasa. Nanti ada lagi teguran terhadap Nabi di surat yang lain. Banyak loh. Termasuk surat At-Tahrim. Ayat pertama lagi tuh. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi pengen jaga perasaan Aisyah dan Hafsah. Waktu itu Nabi sering nongkrong di rumah Sofia. Sofia itu istri Nabi yang bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah waktu itu 16 tahun, Sofia 17 tahun, baru lulus SMA. Istri Nabi muda nih. Rata-rata istri Nabi kan muda ya, walaupun kalau yang perawan cuma satu, tapi yang lain walaupun janda muda-muda nih. Sofia, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah. Yang tua itu kayak Saudah itu tua. Nah, Sofia orang Yahudi yang nikah sama Nabi itu cantiknya luar biasa. Saking cantiknya Aisyah sampai stalking loh akunnya Sofia. Dan itu terjadi. Aisyah benar-benar kepo tuh. Sofia lagi posting apa sih sekarang? Dikepoin sama Aisyah. Cara ngepoinnya gimana? Kalau dulu kisahnya Aisyah diam-diam datang ke rumah Sofia. Pas Sofia lagi ada acara selamatan. Jadi kalau kayak sekarang tuh Sofia lagi posting, Aisyah pura-pura ngeliat nih lagi posting apa sih, lagi snapgram apa, lagi insta story apa nih Sofia. Diliatin sama Aisyah. Biar gak ketahuan, Aisyah pakai cadar. Tapi kan Nabi itu teliti banget, tahu banget mata Aisyah itu kayak gimana. Sehelai bulu mata Aisyah aja Nabi tahu, saking sayangnya Nabi sama Aisyah. Pakai cadar, cuman kelihatan matanya doang. Datang ke rumah Sofia. Sofia lagi bikin kayak acara di belakang rumah gitu, di garden party gitulah pokoknya. Lagi barbekyuan gitu kan ya. Di rumah Sofia. Nah Aisyah datang terus duduk mojok paling belakang. Perhatiin aja Sofia ini orangnya gimana sih kok Nabi betah banget sama dia. Orangnya emang asik banget. Dilihatin sama Aisyah. Oh benar sih Sofia itu orangnya humble. Sofia itu orangnya tuh enak diajak chit-chat gitu. Sofia itu orangnya tuh gak ada matinya. Terus aja ada tema. Makanya Nabi itu betah banget di sini. Ditambah lagi Sofia itu kolektor madu. Dia tuh banyak ngoleksi madu-madu keren. Madu-madu yang dari berbagai macam penjuru bumi gitu. Dikoleksi sama dia. Ini madu dari Yaman, ini madu dari Majalengka, ini madu dari mana gitu kan nih. Dikoleksi sama Sofia. Oh gitu. Aisyah dari jauh merhatiin. Bahasa sekarang kepo. Dikepoin akunnya Sofia. Oh Sofia tuh posting madu. Oh Sofia tuh bisa bikin cake. Oh Sofia tuh orangnya asik. Oh Sofia tuh seru. Oh Sofia apa. Nah lagi ngepoin Sofia. Nabi dari jauh ngelihat ada cewek kok sendiri banget di belakang mojok. Nabi liatin ternyata Aisyah. Nabi sadar. Oh ada Aisyah. Pas Nabi ngelihat ke arah Aisyah. Aisyah tahu Nabi ngelihat. Aisyah langsung pergi. Pulang dikejar sama Nabi. Terus slow motion gitu. Dikejar sama Nabi. Aisyah pulang, langsung pulang sendiri gitu. Nabi kejar, Aisyah, dipanggil sama Nabi. Aisyah kaget, Nabi kejar saya. Kan itu penting banget ya buat cewek ya. Merasa didahulukan, merasa diprioritaskan, merasakan. Cewek banget lah pokoknya. Jadi kalian harus ngerti tuh beberapa trik. Jangan cuma bisa ollie dan kickflip gitu.
tapi bisa ngetrik juga buat pasangan. Biar keren. Aisyah pulang, Aisyah kata Nabi dari jauh. Jadi agak-agak kayak drakor-drakor gitulah. Aisyah langsung lihat ke belakang. Terus Nabi langsung nyamperin, yuk jalan bareng aku. Dipegang tangan sama Nabi, jalan berdua. Jangan dibayangin, susah. Pokoknya dengerin aja, membayangkannya nanti-nanti aja kalau udah halal. Pegangan tangan, jalan berdua. Pegangan tangan tuh gak kaku gini ya. Pegangan tangan sambil gini-gini berdua. Terus jalan dari rumah Sofia ke rumah Aisyah. Di tengah jalan ngobrol, chit-chat gitu. Karena Aisyah juga orangnya tuh seru kalau diajak ngobrol. Aisyah tanya, Nabi kata Aisyah. Apa Aisyah? Gitu. Aku mau tanya kata Aisyah. Boleh, tanya apa aja boleh. Kalau misalnya Nabi jadi penggembala, terus ada 2 padang rumput. Yang satu tuh udah pernah dipakai penggembala lain, yang satu lagi nggak pernah dipakai. Kira-kira Nabi mau menggembala di mana? Pertanyaan Aisyah. Nabi langsung ngeklik. Oh, maksudnya istri-istri Nabi kan semuanya janda kecuali Aisyah. Jadi lebih cenderung kemana Nabi teh? Kata Nabi, ya pastilah ke padang rumput yang belum pernah dipakai menggembala siapa-siapa. Beneran? Beneran. Hore, kata Aisyah. Ya, ini lihat. Pengertiannya Nabi. Orangnya tuh empati banget sama pasangannya. Nah suatu saat Aisyah tuh lagi nungguin Nabi pulang di rumah. Nabi kayak telat gitu pulangnya. Padahal gak macet, tapi telat pulangnya tuh. Kenapa ya Nabi kok telat banget pulangnya? Ditungguin sama Aisyah. Dan Aisyah waktu itu lagi satu geng sama Hafsah. Kan Aisyah tuh gengnya Hafsah ya. Istri Nabi itu kan ada 2 geng. Geng muda sama geng tua. Emang kayak gitu kata ahli sejarah. Makanya baca sirah. Kita akan tahu lebih banyak hal luar biasa tentang Rasulullah. Nah Aisyah lagi berdua nih. Lagi nongkrong di rumah Aisyah sama Hafsah. Kamu tahu gak Nabi di mana? Katanya sih kayaknya Nabi tuh lagi di rumah Sofia gitu. Soalnya tadi aku ngeliat instastorynya Sofia lagi bareng dengan Nabi gitu. Oh lagi di rumah Sofia, ngapain sih di sana? Biasalah lagi nyoba-nyoba madu gitu kan, madunya Sofia tuh banyak koleksinya, banyak macamnya. Oh gitu, wah kita harus cari cara nih biar Nabi gak lagi senang minum madu di rumah Sofia. Tiba-tiba Nabi pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi pulang. Terus pas sampai di rumah, Nabi senyum-senyum ngeliat istri-istrinya berdua lagi pada nongkrong. Lagi ngapain nih berdua? Enggak, lagi santai aja kata Aisyah. Boleh ikutan enggak? Boleh. Terus pas Nabi duduk, Aisyah bilang, ngapain sih lama banget gak pulang-pulang ditungguin loh dari tadi gitu. Oh maaf, soalnya tadi lagi itu di rumah Sofia. Betah banget sih di rumah dia. Ya gitu mulai nih ya. Betah banget sih di rumah dia, emang ada apa sih di sana? Makanan enak ya? Dimasakin yang keren gitu ya? Emang dia masakin empal gentong ya? Gitu. Akhirnya Nabi bilang, enggak kok cuma minum madu doang gak dimasakin apa-apa. Oh pantesan mulut Nabi itu gak enak baunya habis makan minum madu di rumah Sofia. Udah gak usah minum madu lagi di sana gak enak tuh. Kata Aisyah, kata Nabi, oh gitu, ya udah deh kalau gitu mulai sekarang saya gak akan minum madu lagi. Aisyah merasa dimenangkan lagi nih, tuh kan, kalau buat gua Nabi apa aja mau. Madu gak boleh, bayangin cinta Nabi kepada Aisyah sampai yang halal aja beliau haramkan. Walaupun ditegur sama Allah. Jadi seorang suami, saya nggak ngebahas apa hukum rokok ya. Kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, terserah deh itu mah ulama. Yang pasti ini bukan hukum rokok, tapi merokok dengan request istri. Gimana tuh? Suaminya tuh perokok banget. Terus kata istri, jangan merokok di depan aku dong, aku nggak tahan nih asapnya. Oh, mulai sekarang papa nggak akan ngerokok lagi. Itu kan, jadi saya tuh lebih suka ngambil angle-nya tuh lebih ke perasaan, etika atau akhlak, bukan hukum. Kalau hukum mungkin bisa haram, bisa makruh, itu tergantung mazhab. Tapi kalau etika, kadang karena permintaan istri, jadi nggak jadi ngerokok. Nggak usah ngerokok, yang halal aja nggak jadi tuh. Nabi kan minum madu halal kan, bukan cuma halal, baik lah gitu. Sampai Nabi mengatakan, oh ya udah deh kalau gitu saya nggak akan minum madu lagi. Aisyah senyum-senyum mengarah ke Hafsah. Lihat, Nabi nggak minum madu lagi. Alhamdulillah, udah Aisyah cair, ngobrol ketawa-ketawa, Hafsah pulang. Begitu Hafsah pulang, besoknya turun ayat. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak.
Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu? Hanya gara-gara pengen nyenengin hati istri-istrimu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Nabi keliru. Gara-gara pengen nyenengin hati Aisyah, beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ditegur oleh ayat itu, akhirnya Nabi datang kepada Hafsah, ngejapri. Hafsah, ternyata Allah nggak rela madu itu diharamkan. Saya baru dapat ayat nih, surat At-Tahrim ayat 1, surat 66. Sekarang Maya, ternyata madu itu nggak boleh diharamkan. Tapi jangan bilang-bilang ke Aisyah ya. Kata Hafsah, oh gitu. Kata Nabi jangan bilang-bilang ke Aisyah. Kenapa? Karena kalau Aisyah tahu, Aisyah terngambek. Kata Nabi ke Hafsah jangan bilang-bilang ke Aisyah. Ternyata apa? Hafsah malah mengcapture japrian Nabi di forward ke Aisyah. Aisyah dapat message dari Hafsah langsung dibuka gitu kan. Pas dibaca ternyata capturean Nabi gak jadi mengharamkan madu. Marahlah Aisyah. Aisyah marah. Akhirnya Aisyah kalau posting gak mau lagi pakai hashtag demi Tuhannya Muhammad. Karena biasanya Aisyah tuh kalau posting ada 2 hashtag. Kalau Aisyah lagi sayang, lagi normal, dia pakai hashtag warabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Itu hashtagnya. Kalau Aisyah lagi bete nih, hashtagnya berubah. Demi Tuhan Ibrahim. Beda hashtagnya. Jadi kalau hashtagnya demi Tuhan Muhammad, nih postingan lagi kangen sama Nabi. Kalau hashtagnya demi Tuhan Ibrahim, ini lagi bete sama Nabi nih. Waktu itu Aisyah posting. Entah posting apa gitu, hashtagnya demi Tuhan Ibrahim. Nabi baca, wah Aisyah lagi marah nih, ada apa? Nabi datang, sebelum Nabi ketemu Aisyah, Allah langsung DM Nabi. Kata Allah, ya Muhammad, ternyata Hafsah sudah mengcapture chat kamu itu kepada Aisyah, sehingga sekarang Aisyah dan Hafsah itu bersekongkol untuk marah sama kamu. Begitu Nabi datang, Nabi langsung bilang ke Hafsah, Aisyah, kenapa kamu capture? Kenapa kamu kasih tahu kepada Aisyah? Hafsah kaget. Ya Rasul tahu dari mana? Aisyah kasih tahu ya? Kata Aisyah, enggak, saya enggak ngasih tahu. Terus tahu dari mana? Kata Nabi, Allah yang ngasih tahu kepada saya. Turun lagi ayat berikutnya, khusus buat Aisyah sama Hafsah. @Aisyah dan @Hafsah _ Umar bin Khattab. Apa captionnya? Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian masih terus menyakiti Nabi dan tidak bertaubat dan minta maaf kepada Nabi, maka Allah akan menceraikan kalian dengan Nabi dengan cara baik-baik. Lalu Allah akan menggantikan untuk Nabi istri yang lebih baik dari kalian, lebih solehah dari kalian, lebih cantik dari kalian dan seterusnya dan seterusnya. Langsung Aisyah dan Hafsah datang kepada Nabi minta maaf dan kemudian selesai urusannya. Pelajarannya apa di sini? Nabi juga kadang-kadang gara-gara ngikutin perasaan keluarganya, istrinya sampai melakukan kekeliruan. Bukan karena berbuat dosa. Tapi kemudian apakah Nabi mau memperbaiki? Mau memperbaiki. Langsung ngasih tahu kepada Hafsah, Hafsah aku salah nih, ternyata gak boleh mengharamkan madu. Gak ada rasa gengsinya. Itulah uswatun hasanah pada diri Rasulullah. Dan ada yang lebih berat. Teguran Allah kepada Nabi dalam kasus tawanan perang di surat Al-Anfal. Ini lebih berat lagi nih. Ayat 67 nanti cek dari rumah. Itu ayat teguran dari Allah kepada Nabi gara-gara Nabi keliru dalam mengambil keputusan. Habis selesai perang Badar, ada tawanan. Termasuk salah satu tawanan waktu itu Suhel. Suhel itu kayak medsosnya sahabat. Dia tuh selebgram. Ditawan, terus kan Nabi ini perang pertama nih dalam Islam. Belum tahu ini mau diapain nih tawanan-tawanan perang. Akhirnya Nabi pun bikin FGD gitu. FGD-nya Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Rawahah. Jadi mereka beberapa orang musyawarah, rapat. Nabi nanya, apa pendapat kalian tentang tawanan perang? Mau diapain? Abu Bakar angkat tangan. Menurut saya ya Rasul, kata Abu Bakar, kita tebus. Kalau keluarganya orang kaya, maka keluarganya menebus dengan harta. Kalau keluarganya orang miskin, maka ditebus dengan seorang laki-laki yang bisa baca tulis dan mengajarkan putra-putri kita baca tulis di Madinah. Ini kan produktif ya. Ide yang bagus nih. Oh gitu. Umar bilang, saya nggak setuju.
Terus apa pendapat kamu? Ya Rasulullah, mereka itu musuh-musuh Allah. Jangan dibiarkan mereka hidup. Kita bunuh. Hukuman mati. Karena ini masih dalam hukum militer, hukum perang. Maka tawanan perang dibunuh ya Rasul. Tidak ada kesempatan buat musuh-musuh Allah hari ini ya Rasulullah. Nabi senyum-senyum. Terus Ibnu Rawaha. Menurut saya ya Rasulullah, apa Ibnu Rawaha? Kita gali parit, kita masukin mereka ke dalamnya, lalu kita bakar mereka hidup-hidup. Tapi jangan menjudge Ibnu Rawaha ya. Karena Ibnu Rawaha ini punya cerita panjang di Mekah kayak gimana. Gimana dia tuh luar biasa disakiti. Jadi wajar kalau orang emosional. Akhirnya Rasulullah komen. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang itu lebih lembut daripada agar-agar. Atau lebih lembut daripada kayak yogurt gitu. Susu yang dikentelin. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang kadang lebih keras daripada batu. Engkau wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau itu seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar, engkau itu seperti Musa. Engkau itu seperti Nuh. Sedangkan Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim, seperti Isa. Dua nabi masing-masing dimisalkan untuk mereka. Ini artinya nabi itu menghargai pendapat orang. Engkau wahai Abu Bakar, seperti Ibrahim dan seperti Isa. Gimana Ibrahim dan Isa? Memaafkan. Ketika ayahnya pengen mengusir Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan bagimu wahai ayah. Padahal ayahnya udah zalim sama dia, tapi masih didoain kebaikan. Saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa ayah. Itu Ibrahim. Isa juga kayak gitu, memaafkan murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Sedangkan Umar seperti Nuh dan Musa. Gimana Nuh? Ketika orang-orang sudah zalim, sudah syirik kepada Allah, Nuh berdoa, ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Sampai keturunan mereka, jangan engkau biarkan mereka hidup di muka bumi dan membuat kerusakan. Musa, ketika orang Bani Israel menyembah anak sapi, Musa pulang, maka dihukum mati mereka satu persatu kan? Ini Umar, seperti Nuh dan Musa. Tapi kalau Ibnu Rawaha, Nabi nggak komen. Diimamin aja, nggak usah di like, nggak usah di komen, biarin aja. Karena pendapatnya agak-agak sadis gitu kan. Dibakar hidup-hidup. Akhirnya setelah menghargai dua pendapat sahabat senior, Nabi mengambil salah satu di antara dua pendapat itu. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Menurut saya, kata Nabi, pendapat Abu Bakar lebih tepat. Ayo kita tebus dengan tawanan dengan harta ataupun guru baca tulis. Setelah selesai penebusan, turun ayat 67. Kata Allah, tidaklah pantas seorang nabi memiliki tawanan lalu menukarnya dengan harta duniawi. Kalau kamu menginginkan harta, aku berikan harta yang lebih dari itu, wahai Muhammad. Allah marah kepada Nabi. Ayat 67. Setelah ayat ini turun, Nabi bacain kepada Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar menangis seharian dari pagi sampai sore. Nangis. Kenapa nangis? Karena sedih, takut, taubat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan saya, kata Nabi, ampunkan saya. Abu Bakar juga gitu, nih gara-gara saya nih. Ya Rasulullah, ini ide saya. Rasulullah gak salah, saya yang salah. Berdua aja nangis tuh. Ini hebatnya Rasulullah. Inilah uswatun hasanah. Berdua nangis. Lagi nangis, Umar lewat. Umar ngelihat Abu Bakar dan Rasulullah nangis, Umar langsung diam. Tanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ma yubkikuma? Kenapa kalian berdua menangis? Kalau ada hubungannya dengan saya juga pengen ikut nangis. Nangis berjamaah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, seandainya hari ini Allah menurunkan azab di muka bumi, maka yang selamat cuman Umar bin Khattab. Lihat gimana Nabi menghargai Umar. Pendapat beliau dan Abu Bakar keliru, pendapat Umar yang benar, lebih tepat. Kemudian Nabi menghargai seandainya hari ini turun azab di muka bumi, maka yang selamat adalah Umar bin Khattab. Nabi gak pernah merasa gengsi. Umar, kok Allah gitu banget sih? Kan saya yang Nabi, kenapa kamu yang benar? Padahal kan kalau mau tuh, Nabi tuh gak usah musyawarah loh. Tinggal minta aja, ya Allah nih tawanan perang mau diapain? Kata Allah, bunuh aja Muhammad. Ya udah bunuh. Kan gampang kan? Kenapa Nabi bermusyawarah? Kenapa Nabi gak minta wahyu aja? Karena kalau Nabi hanya meminta wahyu, maka kita tidak bisa meniru Nabi SAW. Kan kita gak dapat wahyu. Maka kita meniru Nabi dalam konteks ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Untuk mencari mufakat. Kalau keliru dalam musyawarah,
jangan gengsi untuk mengakui. Yang benar, jangan merasa besar kepala. Umar coba, pas Nabi keliru ngomong kayak gitu, Umar gak bilang, tuh kan, saya bilang juga apa, Nabi sih gak mau dengar kata-kata saya, yang dengar Abu Bakar aja terus mentang-mentang soulmate. Enggak, Umar tuh gak besar kepala. Terus besok kalau ada pendapat lagi, ini pasti salah lagi nih, harus dengerin saya. Enggak, Umar gak pernah nyalahin Nabi. Dan ini juga uswatun hasanah. Jadi kalau kita dalam satu organisasi, suami istri, dimanapun, kadang-kadang kita udah musyawarah terus ngambil keputusan keliru. Maka yang tadi benar gak usah nandain. Tuh besok dengerin ya kalau saya ngomongin. Enggak, besok musyawarah lagi. Bisa diambil, bisa ditinggalkan pendapat kita. Semua ini adalah uswatun hasanah. Mudah-mudahan teman-teman di sini kita belajar banyak hal. Belajar lapang dada, belajar low profile, belajar tawadu, belajar nggak gengsi, belajar biasa aja, nggak usah merasa besar kepala kalau kita pas lagi benar, lagi tepat. Belajar berdamai dengan pendapat yang berbeda, belajar untuk memperbaiki kesalahan walaupun yang memberitahunya itu seorang budak dari Habasyah, belajar berperilaku lebih elegan. Karena semua kita adalah manusia, maka semua kita punya peluang yang sama dalam melakukan kekeliruan. Mudah-mudahan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kita pada malam ini bisa dilihat dari angle yang lain yang selama ini mungkin jarang dibahas. Bukan hanya ketika Nabi melakukan hal-hal yang istimewa, tapi juga ketika Nabi melakukan hal-hal yang keliru. Rela mati demi cinta, dan kita kayaknya nganggap itu wajar gitu. Kayak ada satu adegan dulu sekitar 2 tahun yang lalu, ada seorang cowok naik motor dengan kecepatan tinggi menabrakkan diri ke truk yang lagi berhenti di jalan. Dan kebenaran truk itu berhentinya tepat persis di depan rumah cewek yang mutusin dia beberapa waktu yang lalu. Kan tragis banget ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu. Ya gitu ya. Korea-koreaan gitu deh. Terus karena ceweknya gak balas-balas WA dia japri gak di-read gitu kan. Dia telepon gak diangkat, di-reject gitu. Dia DM gak dibalas, malah di-block, gak bisa nge-follow, request gak di accept gitu. Akhirnya dia putus asa, naik motor, kenceng, nabrakin diri ke truk persis depan rumah si cewek dan meninggal di tempat. Kenapa orang bisa gini? Karena cinta. Jadi wajar kalau ada sahabat Nabi yang rela mati demi Allah dan Rasul. Karena cintanya itu luar biasa. Kalau Rasulullah ada apa-apa, mereka pasang badan beneran itu. Dan bukan cowok doang, cewek di zaman Nabi namanya sahabiat. Sebutlah dengan bahasa kita seorang cewek yang soleha. Kalau nggak salah namanya Ummu Umaroh. Tahu kan kisah Ummu Umaroh yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah dalam perang Uhud? Sampai dia punya sekitar 26 bekas tebasan pedang di tubuhnya, salah satu di bagian tengkuknya. Hampir aja memutuskan lehernya. Demi apa? Demi melindungi Rasulullah. Kok bisa gitu? Cinta. Jadi orang aja bisa kayak gitu ke seorang cewek yang dia cintai. Maka harusnya kita pengen banget nih. Gimana ya? Saya juga penasaran. Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Allah? Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Nabi? Kok kita bisa banget sih jatuh cinta ke makhluk, tapi kok belum bisa jatuh cinta ke Allah? Ini kan kayak agak kurang fair sama Allah ya. Padahal makhluk itu baru kita temuin beberapa hari yang lalu, tiba-tiba jatuh cinta. Wah, dia nih yang gua banget nih, ngeklik banget nih. Padahal baru ketemu udah ngeklik. Allah yang menciptakan kita dari sejak kita di kandungan ibu kita, kok nggak ngeklik nih? Kita harus sedih karena itu teman-teman. Allah itu lebih pantas kita cintai. Walaupun kita boleh mencintai istri kita, suami, orang tua, anak, ulama. Tapi sebelum semua itu, harusnya Allah dulu sama Rasul. Nah, yang buat saya penasaran, kok belum ya ngerasain cinta ke Allah itu kayak cinta ke makhluk? Harusnya lebih, tapi kayak juga belum. Sama juga belum. Harusnya lebih daripada diri kita dan makhluk. Sehingga para sahabat rela mati demi Rasulullah. Dia pasang badan, ditebas oleh musuhnya, dia nggak masalah, yang penting Rasulullah selamat. Begitu perang Uhud sudah usai, kemudian para sahabat yang terluka ini masing-masing dibawa ke tenda untuk dirawat. Rasulullah juga gigi beliau ada beberapa yang kena, geraham beliau juga kena, pipi beliau kena tombak gitu kan. Terus Nabi juga cinta banget sama umatnya. Jadi bukan cuma umat yang cinta, ya, beliau habis. Nabi nanya, di mana Ummu Umaroh? Yang tadi melindungi Rasulullah. Bayangin di perang Uhud, sahabat-sahabat senior aja naik ke atas bukit.
Ummu Umarah dan Abu Bakar turun demi melindungi Rasulullah yang ketinggalan di bawah. Direkam di dalam Al-Quran surat At-Taubah, ketika kalian meninggalkan Nabi di belakang, sampai meninggalkan Nabi loh. Dan itu bukan karena nggak cinta, cuman saking mereka panik sampai ninggalin Nabi. Tapi Ummu Umarah, Abu Bakar As-Siddiq ingat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mana? Rasulullah mana? Dia dilihat Rasulullah di antara musuh di belakang sendiri, langsung Ummu Umarah menyambar ke arah Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah. Ditebas oleh musuh, ditombak, dipanah, dia tahan dengan tubuhnya. Kok bisa kayak gitu? Pasti karena cinta. Jadi power dari cinta itu tuh luar biasa. Kita tuh berdoa, ya Allah, beri saya cintamu. Cinta orang yang mencintaimu. Cinta yang membuat kami dicintai olehmu, dan seterusnya dan seterusnya. Cinta itu sesuatu yang paling luar biasa. Sampai akhirnya pas Nabi datang ke tendanya Ummu Umarah, pengen ngelihat kondisi Umarah yang tadi kena luka sampai 26 bekas luka. Nabi memberi salam dulu. Assalamualaikum. Kalau dalam bahasa lain, Assalamualaikum ahlil khiba. Selamat kepada penghuni tenda ini, kata Nabi. Mendengar suara Nabi, Ummu Umarah yang tadi lagi diperban, lagi tidur kesakitan, yang tadi agak-agak sedikit merintih, mendengar suara Nabi langsung bangkit. Kemudian sikap langsung kayak gini. Gak mau kelihatan oleh Nabi kalau dia lagi kesakitan, itu membuat Nabi sedih. Dia gak pengen Nabi sedih, coba bayangin. Waalaikumsalam ya Rasulullah, dibukain pintu tenda itu oleh Ummu Umarah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Ummu Umarah, gimana keadaan kamu? Ya Rasulullah, keadaan Rasulullah gimana? Coba itu jawabannya. Bukan, gak apa-apa ya Rasulullah, cuma ada 26 luka doang. Enggak. Itu mah kita ya, baru juga luka dikit udah ngomong-ngomong kemana, wah jadi status, mana-mana disebarin. Ini ditanya, ya Ummu Umarah, gimana keadaan kamu? Dia balik bertanya, ya Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, saya alhamdulillah gak apa-apa. Kalau gitu saya juga gak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah sakit, saya lebih sakit. Kalau Rasulullah sehat, saya sehat. Gak apa-apa ya Rasulullah, gak ada. Itu kenapa diperban? Enggak, ini biasa aja lah, udah. Enggak, dia gak mau. Rasulullah, ini lukanya gede loh Rasulullah. Enggak caper-caperan kayak kita ya. Ini cinta sejati nih. Cewek bisa gitu, apalagi cowok kayak Abu Bakar, kayak Ali, ini lebih dahsyat lagi nih. Cewek aja bisa gitu, karena cinta sama Rasul. Begitu Rasulullah kembali, Ummu Umarah langsung pingsan. Sadarkan diri setelah beberapa saat, kemudian beliau dapat berita bahwa Rasulullah ngejar musuh lagi tuh. Jadi perang Uhud itu bisa dibilang bukan kalah. Karena ulama gak setuju kalau perang Uhud itu kalah. Yang disebut perang Uhud itu bukan kalah, tapi kebobolan. 2-1. Kalau yang lain tuh 2-0 telak ya. Kalau ini 2-1. Menang, kebobolan, menang. Rasulullah gak pernah kalah perang. Rasulullah yang ada pernah, kalau bahasa bola mah kebobolan atau kena musibah dalam peperangan, yaitu perang Uhud sama perang Hunain. 2 kali dapat musibah dalam peperangan, tapi gak kalah. Nabi ngejar lagi musuh. Ummu Umarah pas tahu Nabi ngejar musuh lagi dalam keadaan sakit, Ummu Umarah langsung mengatakan, siapkan baju saya. Disiapin bajunya, langsung ngejar Rasulullah. Dia takut nanti terjadi apa-apa kepada Rasulullah. Padahal baru aja pingsan. Apa yang membuat seseorang bisa ngelakuin yang kayak ginian? Kalau bukan karena cinta. Kita sholawat aja malas ya. Gimana mau pasang badan? Suruh misalnya disebutin nama Nabi, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Itu aja kadang-kadang kayak ngegampangin gitu, sholawat doang. Padahal dari situlah kita belajar cinta pelan-pelan nih, sholawat dulu, terus naik lagi ikut sunnah Nabi, naik lagi terus sampai akhirnya mudah-mudahan kita rela mati demi melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Cinta. Makanya Nabi mengatakan salatun man kunna fih wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang dapat, dia akan ngerasain iman itu indah banget. Iman itu indah banget. Apa 3 hal itu? 2 cinta, 1 benci. Pertama cinta kepada Allah dan Rasul. Kedua mencintai orang-orang solih. Yang ketiga benci kepada dosa di masa lalu. Kalau kita bisa dapetin 3 itu, kita bakalan ngerasain hijrah kita itu nikmat. Benci dengan masa lalu. Benci dengan kisah-kisah kita ketika masih sekolah dulu. Bencinya bukan ke orangnya, tetapi kepada perbuatan. Nah, ke orang mah nggak boleh benci, ke perbuatan kita sendiri. Jadi jangan disimpan memori masa lalu di Facebook,
Jangan disimpan di album. Kalau kita masih nyimpan atau nggak nyimpan tapi nyari, dia nyari, dia kira-kira akun dia sekarang apa ya? Nyari gitu ya. Cari nama aslinya nggak dapat. Dia senangnya apa ya? Cari nama kue yang dia senangi nggak dapat juga. Pokoknya semua hashtag dicari. Berarti belum tinggalkan atau move on dari masa lalu. Yang 1 dan 2-nya cinta kepada Allah, Rasul, kemudian orang. Itu kekuatan banget teman-teman. Kayak cintanya Imam Malik kepada Rasulullah. Imam Malik itu cinta banget sama Rasulullah. Makanya beliau tinggalnya di Madinah karena pengen dekat dengan Rasulullah. Saking cintanya Imam Malik, beliau itu sangat hati-hati kalau ngomongin tentang Rasulullah. Walaupun ini bukan masalah wajib dan enggak, tapi masalah ekspresi masing-masing orang kan beda-beda dalam mencintai. Ada yang mencintai itu dengan perhatian, ada yang mencintai itu dengan puji-pujian, ada yang mencintai itu dengan pengen mirip, kan gitu ya. Orang kalau mencintai kan macam-macam ya. Ada yang misalnya dia cinta sama seorang artis gitu, atau ngefans banget lah, nggak usah cinta deh, ngefans aja dulu. Ngefans doang, itu kadang-kadang muji-muji, pengen selfie, atau pengen mirip dengan dia, kalau dia pakai apa kita pakai apa. Atau perhatian, dia tuh senangnya apa, dan seterusnya kan gitu kan, ekspresi cinta mah ke Allah dan Rasul juga gitu. Ada yang cinta ke Rasul dengan sering selawat sama Nabi, karena cinta banget. Selawat sehari dia selawat sampai 1000 kali, itu muji-muji kan. Ada yang ekspresi cinta ke Nabi tuh pengen mirip banget sama Nabi. Nabi pakai apa, dia pakai apa. Nabi kayak gimana, jalannya dia kayak gitu. Sampai ada sahabat, namanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, pernah ngelakuin satu trip gitu, perjalanan sama teman-temannya. Lagi, kalau bahasa kita mungkin lagi off-road ya. Ini lagi off-road nih sama teman-temannya. Abdullah bin Umar, kita off-road ya udah lama. Oh ya, kemana? Ke Lampung misalnya. Lintas Sumatera, off-road aja nih. Pas lagi off-road, ngelewatin satu tempat, Ibnu Umar terus bilang gini, kita berhenti di rest area itu aja ya. Kata teman-temannya, Abdullah, ngapain sih berhenti di rest area itu, kan airnya sedikit, rest area nggak keren, nggak ada KFC-nya, nggak ada McDonald-nya, nggak ada tempat istirahatnya, wudunya nggak nyaman, masjidnya nggak, gitu-gitu deh pokoknya. Bukan rest area favorit, rest area biasa aja yang biasanya dipakai untuk parkir truk, parkir mobil-mobil barang gitu. Ngapain sih di situ? Mending kita yang rest area yang lain aja. Kata teman-temannya Abdullah mah. Apa kata Abdullah? Dulu ketika saya off-road sama Rasulullah tuh berhentinya di sini. Dan saya tidak mau mengganti tempat yang lain karena saya cinta kepada Rasulullah SAW. Gitu doang coba. Masalah rest area doang, pengen sama Nabi. Nabi berhenti di mana? Dia berhenti di situ. Gitu kan orang kalau cinta mah pengen sama banget ya. Sampai cara ngomongnya segala macam. Nabi itu saking cinta sama Khadijah, itu Nabi kalau dengar orang ngomong kayak Khadijah itu langsung cari-cari di mana. Saking cintanya kepada Khadijah, ekspresinya macam-macam. Ada lagi sahabat sengaja beli sendal yang ada ikat belakangnya. Kalau bahasa Arab diistilahkan dengan sibtiyah. Sibtiyah itu sendal yang ada ikat belakang terbuat dari kulit dan bludru. Itu namanya sibtiyah. Dia beli itu ke Syam. Nanti kalau lo ke Syam, gua pesan oleh-oleh ya. Apa? Sibtiyah. Kenapa sih harus sibtiyah? Kan udah nggak zaman lagi sibtiyah, sekarang udah ganti dengan yang tren-tren baru. Dia bilang itu sendal kesukaan Rasulullah dan saya pengen sama Nabi. Sendal aja pengen sama Nabi, dan itu ekspresi bebas. Artinya mereka cinta sama Nabi sampai gitu-gitu banget gitu. Ada lagi yang cinta sama Nabi dengan Imam Malik tadi ceritanya. Imam Malik tuh kalau lagi ngomongin hadis, beliau nggak akan bicara hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi pernah Imam Malik lagi dalam satu perjalanan sama di tengah jalan muridnya nanya, ya Syekh, boleh nanya nggak? Apa kata Imam Malik? Saya penasaran ini hadisnya artinya apa sih? Jadi lagi konsultasi tentang hadis gitu. Imam Malik diam aja nggak mau jawab. Ditanya lagi diam. Pas sampai ke tujuan, Imam Malik berwudu, kemudian beliau pakai parfum, kemudian beliau sholat 2 rakaat, manggil muridnya, sini. Tadi di jalan kamu nanya apa? Oh ini Syekh, hadis ini. Dijelaskan satu persatu oleh Imam Malik sampai tuntas.
Muridnya penasaran, Syekh, kenapa tadi saya tanya kok nggak dijawab, sekarang malah dijawab? Kata Imam Malik, saya tidak suka bicara tentang Rasulullah, sedangkan kita sedang di atas kendaraan. Dalam keadaan tidak berwudu. Bukan berarti haram ngomongin hadis kalau nggak berwudu, enggak. Ini bukan bab hal haram, bab ekspresi orang kalau cinta. Sehingga kalau mau bahas hadis, kayak Imam Bukhari mau nulis satu hadis, 2 rakaat sholat mutlak. Bayangin kalau ada di Sahih Bukhari itu sekitar 7.000 hadis, berarti 14.000 rakaat sholat sunnah dengan 7.000 hadis. Ini luar biasanya cinta orang-orang soleh kepada Allah dan Rasul. Itulah yang menjadikan mereka merasa nyaman. Imam Nawawi itu saking cintanya dengan hadis-hadis Nabi sampai meninggalnya dalam keadaan belum menikah. Jadi bisa dibilang ada juga banyak ulama yang jomblonya fisabilillah. Itu yang namanya jomblo fisabilillah tuh. Jomblonya karena cari ilmu. Jomblonya karena ditolak. Ini mencari ilmu. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, itu kan orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan masih single, belum sempat menikah. Tapi yang luar biasanya, di dalam buku-bukunya Imam Nawawi itu ada babun nikah. Bab tentang pernikahan. Tapi beliau kok nggak nikah? Apakah beliau ingkar sunnah? Enggak. Cuman beliau terlalu sibuk dengan ilmu. Sampai beliau mengatakan, sesungguhnya mendengarkan ilmu lebih aku sukai daripada tidur dengan seorang istri yang cantik. Saya nggak ngerti hadis itu. Apa kata-kata itu? Bagi saya belum bisa sampai ke level itu tuh. Mendengarkan ilmu lebih saya sukai daripada tidur dengan istri saya yang cantik. Coba bayangin. Karena udah jatuh cinta kepada Allah dan Rasul. Punya kekuatan yang luar biasa. Ada juga sahabat yang saking cintanya sama Allah dan Rasul tuh kayak Ukasyah tuh. Pengen kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasul. Gitu juga dengan Abdullah bin Zubair. Anak kecil loh. Anak kecil udah jatuh cinta sama Rasul. Kalau sekarang coba. Idola kamu siapa? Misalnya Kapten Amerika. Idola kamu siapa? Superhero gitu kan. Anak kecil di zaman Nabi udah diajarin cinta kepada Allah dan Rasul. Usia 6 tahun, saya cinta banget sama Rasul. Itu anak kecil yang ngomong kayak gitu. Siapa? Abdullah bin Zubair. Makanya Abdullah bin Zubair itu masih kecil. Kalau sholat merpati itu sampai hinggap di atas kepalanya. Kalau sholat itu gak gerak-gerak sama sekali. Kayak patung banget. Kalau sholat itu kayak lagi ngedance ya. Wah, semua gerak gitu. Saking garuk sini, garuk sana. Abdullah bin Zubair gak gerak sama sekali. Cinta kepada Rasul. Sampai suatu hari, kalau gak salah Rasulullah lagi bekam. Bekam itu diambil darah kotor gitu kan. Cuman kan Rasulullah gak ada darah kotornya. Hanya mencontohkan sunnah berobat dengan cara bekam. Lagi bekam, kemudian darah yang udah diambil ditaruh di sebuah tempat. Nabi nyuruh kepada Abdullah, coba kamu simpan atau kamu buang darah ini ke tempat yang gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Siap ya Rasulullah, siap. Dibawa sama Abdullah. Pergi, terus datang Abdullah. Datang sampai gini-gini. Rasulullah nanya, ya Abdullah, udah kamu buang? Udah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang gak ada yang lihat. Rasulullah curiga. Ya Abdullah, kamu minum? Kata Abdullah, ya Rasul. Diminum sama Abdullah, bayangin. Dan itu bukan vampir ya. Karena ini khusus untuk Rasulullah, ada keistimewaan. Kalau untuk manusia jangan. Kalau kita minum darah teman kita tuh namanya nyamuk. Ya, atau lintah gitu ya. Diminum sama Abdullah. Terus Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, sesungguhnya Allah mengharamkan darah seseorang atau tubuh seseorang yang di dalamnya mengalir darahku. Akhirnya para sahabat lain, duh Abdullah kok gak ngomong dari tadi tuh gitu mau rebutan darah Rasulullah gitu kan. Saking cinta kepada Rasul, ekspresinya tuh macam-macam. Ada yang minum darah Rasul, ada yang pakai baju yang baru aja dipakai Nabi. Jadi Nabi tuh kayak baru dapat endorsannya. Jadi baru di endorse baju sama seorang raja Khorasan. Dikasih nih baju warna merah kayak gamis warna merah, endorse aja buat Nabi. Ya Rasul, ya Muhammad, ini hadiah dari saya. Jangan lupa dipakai ya. Kalau ke kita mah jangan lupa diposting ya gitu ya. Saya lagi pakai soalnya sih endorsan. Kasih nih. Nabi pakai. Ngeposting di depan sahabat. Jalan. Bajunya baru. Ada sahabat bilang, Rasulullah bajunya bagus banget gitu. Kayak mau gitu. Kelihatan aura ekspresi wajahnya tuh kayak pengen. Nabi bilang,
Ya, nih, kamu mau gitu. Boleh ya Rasulullah. Langsung Nabi buka, karena Nabi itu nggak boleh menolak permintaan sedekah. Itu SOP Nabi ya. Karena Nabi itu punya SOP yang beda dengan umatnya. Di antara SOP Nabi itu nggak boleh makan sedekah, nggak boleh menolak orang yang meminta sedekah, nggak boleh mewariskan harta kepada keluarganya. Itu SOP khusus para Nabi. Kalau kita nggak gitu. Nah, Nabi buka bajunya dikasih ke dia. Dipakai sama dia. Nabi pulang dalam keadaan tidak pakai baju. Demi menghadiahkan baju itu kepada orang yang meminta. Dan itu terjadi di puncak musim dingin, bayangin. Dan di Madinah, dingin Mekah Madinah itu beda banget teman-teman. Kalau yang udah pernah umrah pasti tahu bedanya tuh. Mekah dingin doang, Madinah dinginnya itu nusuk-nusuk karena angin dari padang pasir. Nabi di Madinah nggak pakai baju, pulang ke rumahnya gara-gara baju itu dikasih ke orang yang meminta. Nabi menggigil gitu pulang ke rumah. Terus sahabat-sahabat yang lihat adegan itu nggak tega sama Nabi, bilang, kamu kok gitu banget sih sama Rasulullah, kasihan tahu Rasulullah pulang nggak pakai baju. Emangnya kamu nggak bisa minta baju yang lain gitu? Saya juga punya baju kalau kamu butuh baju yang bagus-bagus. Kata dia, bukan itu masalahnya. Bukan brand apa yang kamu pakai. Kamu boleh aja pakai brand-brand yang keren. Tapi brand yang kamu pakai itu belum pernah kena keringat Rasul. Baju saya ini bekas keringat Rasulullah. Jadi saya meminta karena baju ini pernah dipakai sama Nabi. Orang kalau cinta bisa gitu, ngefans saja bisa gitu kan? David Beckham main, kan keringat-keringat tuh. Udah gitu dia buka bajunya dikasih, mau dicuci nggak tuh baju? Gak bakalan dicuci karena keringatnya David Beckham itu dianggap berkah. Apa berkahnya? Gara-gara keringat itu jadi jago main bola kali ya. Itu ke idola aja bisa gitu, apalagi kepada orang yang dicinta. Makanya saya tuh kalau misalnya istri saya lagi keluar kota, terus saya kangen, saya biasanya akan megang baju dia. Saya pergi ke lemari gitu ya, di lemari itu kan suka ada baju yang baru dipakai sekali. Saya pegang aja, dulu kamu kemana ya, aku gak bisa hidup jauh dari kamu, ya gitu-gitu deh. Artinya orang kalau cinta itu suka aneh-aneh kan? Dan keanehan itu sesuatu energi yang membuat kita ngelakuin hal-hal yang kita gak percaya. Bayangin, kalau energi dan keanehan itu dalam tanda petik, karena kita jatuh cinta sama Allah, jatuh cinta sama Nabi, itu pasti keren banget tuh. Pasti kita bisa sholat seperti Abdullah bin Zubair. Pasti kita bisa kayak kebal ya, bukan kebal benaran, kayak Urwah bin Zubair. Pasti kita bakalan bisa habis-habisan seperti Ummu Umarah dan banyak lagi nama yang lain.